Kami sungguh menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap kuasa melalui setiap pujian sembah kami. Kami merasakan ada kemenangan. Kami merasakan ada kuasa dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kuasa-Mu. Sebab hanya di dekat Engkau saja Tuhan, kami sungguh merasakan tenang. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kaulah tempat terindah kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah pengorbanan-Mu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan. Tak terselami, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, oh haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah pengorbananmu Tuhan, sungguh besar, sungguh mulia, sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat pengorbananmu, buat karya keselamatanmu. Mari naikkan suaramu, sembah, sembah, sembah Dia. Haleluya.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang masa depanku Tuhan, tak terselami bagiku.
di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun yang datang menekan kami, mengganggu kami, menghambat kami, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasan, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami tolak, kami tenggingkan dunia kegelapan, tertarus dan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, biar kami boleh menanti-nantikan Engkau. Kami boleh berjaga-jaga dalam segala waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun hari-hari ini situasi yang sukar sulit, tapi kami percaya satu perkara, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau berjalan di depan kami, Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami. Engkau Allah yang berperang bagi kami, menghancurkan setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat dalam kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, jadikan kami juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan, tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami semua. Dalam nama Yesus, berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, menyimpan itu dalam hati kami dan melakukan dalam segala ketekunan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25. Matius pasal 25. Ya. Ayat 13. Matius pasal 25 ayat 13, saya akan bacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita akan melihat dalam terjemahan yang lain. Ya, dalam firman Allah yang hidup bilang begini. Oleh karena itu berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kalian tidak mengetahui hari atau saat Aku akan datang kembali. Ya, perhatikan baik-baik di situ bahasanya. Oleh karena itu berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kalian tidak mengetahui hari atau saat Aku akan datang kembali. Ada yang tahu kapan Tuhan datang? Banyak orang memprediksi Tuhan datang tahun sekian,
Beberapa tahun yang lalu saya mendengar bahwa ada hamba Tuhan yang bicara tentang hal yang demikian. Tuhan datang tanggal sekian dan tidak terjadi. Nah, sampai hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan masih memberikan kita waktu. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kenapa Tuhan berikan kita kesempatan? Supaya kita bertobat, supaya kita dipulihkan. Ketika semua orang sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika semua orang di muka bumi ini, maupun yang di kota, di desa, bahkan daerah-daerah sangat yang terpencil, mendengarkan firman Tuhan, firman Allah berkata, baru Tuhan akan datang. Amin. Amin. Nah, sekarang sudah semua mendengarkan firman Tuhan? Belum. Banyak orang mengabaikan. Ya, banyak orang mengabaikan. Bicara tentang firman Tuhan, mereka marah-marah. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Karena apa? Semua orang tidak mau mendengarkan kabar baik. Banyak orang tidak mau mendengarkan kabar baik. Tapi pagi ini Tuhan berkata kepada kita, firman Tuhan berkata kepada kita, oleh karena itu berjaga-jagalah dan bersiaplah. Kenapa kita disuruh berjaga-jaga dan bersiap? Kenapa kita disuruh berjaga-jaga dan bersiap? Ya, tetap waspada. Kalau kita tidur malam, kita tetap waspada. Kita tidak tahu apakah ada orang jahat, apakah ada pencuri datang untuk masuk dalam rumah dan merampok. Ya, kita tidak tahu. Tetapi kita waspada, berjaga-jaga, pintu harus dikunci, jendela harus diperhatikan semua. Tidak ada celah untuk orang bisa terobos masuk. Nah, begitupun dengan Tuhan. Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Baik itu pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam sekalipun, kita tidak tahu. Amin, saudara. Ada yang tahu kapan itu Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Kita lihat, perhatikan di situ. Jika kita membaca dari perikop ini, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di situ dikatakan begini. Coba kita lihat. Ini bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ada dua kelompok orang di sini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis itu gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Bayangkan, dalam mempersiapkan diri. Berarti apa? Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan manusia rohani kita. Dari hari ke hari, tetap kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, sehingga kita tidak ketinggalan. Ketika mempelai datang, kita tidak kebingungan, ya, kita tidak ini, tapi kita ada bersama dengan Dia. Kita masuk dalam perjamuan kawin bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau mempersiapkan. Kenapa kita ada hari Minggu, kita ada beribadah? Kenapa? Kita sedang mempersiapkan, ya, mempersiapkan hidup kita, kita mempersiapkan diri kita, kita mempersiapkan iman kita, sehingga iman kita semakin hari semakin kuat, semakin diteguhkan, sehingga ketika mempelai datang bahwa kita sudah siap sedia. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, jika kita membaca perikop di sini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 10 gadis yang menanti mempelai, di mana 5 diantaranya bijaksana, sementara 5 lainnya bodoh. Gadis yang bijaksana membawa pelita lengkap dengan minyak cadangan, sedangkan yang bodoh tidak. Dan ketika mempelai datang di tengah malam, hanya yang siap yang bisa masuk, sisanya tertinggal. Untuk itu Yesus menutup perumpamaan ini dengan berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang kembali. Bisa siang, bisa malam, bisa dalam waktu dekat, bisa juga nanti. Tetapi satu yang pasti, Dia akan datang. Ya, yang pasti Tuhan akan datang. Ya, yang pasti Tuhan akan datang menjemput kita. Jadi siap sedia, bersiaplah, dan kita harus mengenakan apa? Pakaian yang bersih, pakaian yang putih. Bicara tentang apa? Perbuatan baik kita. Ya, tetap kita melakukan, tetap kita berjaga-jaga, tetap kita mengerjakan hal yang baik. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita lewat firman-Nya, itu yang kita kerjakan. Nah, yang pertama, bagaimana kita berjaga-jaga dan bersiap dalam hidup ya kita sekarang? Yang pertama, tetap hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Ada yang mengatakan, saya sudah bertobat 30 tahun yang lalu, hari ini saya tidak perlu bertobat lagi. Apa itu benar? Kita sudah bertobat 30 tahun yang lalu, tapi itu tidak benar. Kita harus bertobat setiap saat, setiap hari. Karena apa? Pikiran hati kita, alam sadar bawah sadar kita terus, apalagi selama kita masih hidup, selama kita masih bergerak, selama kita masih berjalan, pasti kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita salah, kita harus datang dan bertobat sama Tuhan, minta ampun, minta Tuhan pulihkan kita, minta Tuhan bebaskan kita. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengerjakan itu yang seperti dikatakan 30 tahun yang lalu saya sudah bertobat. Ketika Tuhan datang sekarang, apa dia diangkat dan masuk bersama dengan Tuhan? Tidak akan pernah terjadi.
Ya, dalam perjalanan waktu 30 tahun, apa kita tidak pernah bikin salah? Apakah kita tidak pernah melakukan hal yang bodoh? Pasti kita melakukan hal yang bodoh, karena kita masih manusia. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan berkata, berjaga-jaga dan bersiaplah. Di situ jangan tunggu nanti untuk berubah. Jangan tunggu tua untuk mendekat pada Tuhan. Jadi jangan tunggu nanti sudah tua baru datang sama Tuhan, baru datang gereja, baru datang cari Tuhan. Nanti sudah pensiun baru datang cari Tuhan. Masih kuat, masih muda, gak perlu cari Tuhan. Karena saya bisa, saya mampu. Nah, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kemampuan kita bisa. Tapi firman Tuhan, jangan tunda, jangan melakukan hal yang demikian. Tetapi kita sadar kita butuh Tuhan, kita butuh diproses, kita butuh dipulihkan. Ya, kita butuh Tuhan ada beserta dengan kita. Di situ dikatakan apa? Waktu adalah anugerah dan kita tidak tahu berapa banyak waktu kita yang tersisa. Kesiapsiagaan dimulai dari hati yang bersih dan hidup yang benar di hadapan Allah. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 3. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Berarti apa? Pikiran hati kita semua kita minta Tuhan kuduskan, kita minta Tuhan sucikan. Kita minta Tuhan bersihkan mulut kita. Kadang mulut kita juga suka gosip, suka membuat hal-hal yang kecil kita buat itu menjadi lebar, ya, menjadi besar. Hal yang seharusnya kita hilangkan, ya, yang besar kita kecilkan dan kecil kita buat, kita hilangkan. Tetapi ini terbalik, yang kecil kita besarkan, semakin berkobar, semakin dikomporin, semakin dipanasi, dan ini nggak bagus. Jadi yang besar kita kecilkan dan yang kecil kita hilangkan. Berarti apa? Stop sampai di sini. Tidak ada lagi menyebar kemana-mana, maupun gosip atau apapun juga tentang siapapun juga. Tuhan mau supaya apa? Kita saling mendukung satu dengan yang lain supaya apa? Terus maju di dalam Tuhan, terus menjadi kuat di dalam Tuhan, terus maju di dalam iman kita, sehingga iman kita dari hari ke hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Dan di situ dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Yesus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan standar yang Tuhan berikan itu bukan standar yang biasa, ya, standar yang sangat-sangat berat. Bagi kita sebenarnya itu hal yang sederhana, tetapi karena kita sudah menjadi orang yang bersalah, kita bikin itu membuat kita melihat itu menjadi satu standar yang berat. Gak susah. Kerjakan firman Tuhan, tahu dan lakukan. Berat tidak? Saya tanya, itu berat tidak? Saya rasa itu tidak berat. Kalau kita punya hati yang mau beres di hadapan Tuhan, hati yang mau bertobat, hati yang mau dipulihkan sama Tuhan, pasti tidak sulit.
Tetapi kalau kita mulai melihat itu dan kita mulai membuat itu menjadi masalah yang besar, kita mulai mutar sana mutar sini, akhirnya itu akan jadi hal yang tidak baik. Itu akan menjadi hal yang sulit, hal yang sukar buat kita. Karena apa? Ego kita malu, mau bertobat aja malu. Nggak perlu malu kita datang sama Tuhan, tapi bikin dosa nggak malu, bikin kejahatan nggak malu. Nah ini yang salahnya di mana? Kitanya nggak mau datang sama Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang periksa hati kita. Apa hati kita sudah lega? Apa hati kita masih penuh dengan berbagai macam hal? Kalau hati kita belum lega, segera datang sama Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan sukacita. Tuhan bilang berjaga-jagalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Ada kehidupan. Tuhan mau supaya apa? Hati kita bersih. Jaga hati kita baik-baik. Jadi jangan hati kita taruh hal yang buruk, hal yang busuk. Jangan kesalahan orang kita taruh di dalam hati kita. Jangan amarah kita terus simpan dalam hati kita. Itu menjadi penyakit dalam hidup kita. Saudara tahu akan jadi penyakit. Hari-hari ini kita lihat begitu banyak orang yang kena cancer. Dari mana? Zaman dulu orang tidak pernah kenal cancer. Tapi hari-hari ini begitu banyak. Kenapa? Simpan sakit hati. Saudara mau sehat? Jangan simpan sakit hati. Simpan amarah dalam diri kita. Jangan bikin itu menjadi hal yang rumit. Tetapi tahu firman Tuhan dan segera bereskan di hadapan Tuhan. Ya, segera bertobat. Jangan bertele-tele. Ya, jangan membuat itu menjadi akhirnya kita yang rugi sendiri. Ya, saya lihat masih muda, banyak orang teman-teman saya masih muda, baru punya anak satu, tiba-tiba kena cancer. Begitu di kemo gak lama semakin tertekan, akhirnya meninggal. Itu yang terjadi. Nah, kesempatan kita, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita. Mari lihat ini. Jadi jangan simpan sakit hati, jangan simpan amarah kita. Yang suka tersinggung, jangan tersinggung. Itu dipanggil jauh. Karena apa? Mulai kita tersinggung, akhirnya kita simpan itu dalam hati. Merasa bahwa kita tidak dihargai, merasakan bahwa kita begini dan begitu, padahal tidak ada yang membuat itu hanya kita saja yang merasa. Mau sampai kapan kita hidup model begini? Segera bertobat, segera singkirkan itu dari hidup kita, sehingga kita dipulihkan. Kita dipulihkan dan kita disembuhkan. Amin. Amin. Tuhan mau supaya kita sembuh. Ya, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Gembala sering bilang begini, segala sesuatu ukurannya damai sejahtera. Hari-hari ini kita periksa hati kita. Apa hati kita penuh dengan damai sejahtera, atau hati kita penuh dengan dongkol, atau hati kita penuh dengan amarah, atau hati kita penuh dengan sakit hati? Ini yang harus kita tinggalkan. Firman Tuhan bilang hidup yang bersih, ya, hidup yang bersih, hidup yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan.
situ dikatakan apa? Tetap hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Ya, kudus dan bertobat. Berarti apa? Kita mesti perhatikan ini baik-baik dalam hidup kita. Yang kedua, itu terus memperdalam relasi kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, setiap hari kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita datang, kita bicara dengan Tuhan. Ini saya. Kalau kita bikin salah, Tuhan, saya minta bebaskan saya. Pasti Tuhan ampuni kita. Ya, pasti Tuhan ampuni kita. Nah, bukan cukup tahu tentang Tuhan, tetapi kenal pribadinya. Kita sedang mengisi lidah kita dengan minyak rohani melalui doa, pujian, dan pembacaan firman Tuhan. Jangan puas hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Kita perlu memperkuat iman dan terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Amin. Berjaga-jaga berarti hidup dalam kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Terus menerus. Coba kita lihat dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18, di situ, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam kasih karunia. Berarti apa? Kita ini hidup hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita yang seharusnya orang-orang yang harus dihukum, orang-orang yang harus mengalami hal-hal yang tidak pantas, tapi Tuhan angkat kita. Ya, Tuhan angkat kita, Tuhan pulihkan kita, Tuhan membawa kita berpindah dari kematian kepada yang hidup yang baru. Nah, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berpindah dari kematian kepada hidup. Berarti apa? Itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, di situ bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Terus kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari. Ada renungan harian, baca terus, dan ada aplikasi yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah unduh, jadi itu bisa dipelajari setiap hari. Ada pembacaan Alkitab sekian pasal, 2 pasal, ada yang 3 pasal. Mari kita pelajari itu, mari kita baca itu, sehingga iman kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh. Kita bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, hanya nama di KTP Kristen. Tapi kemarin saya bicara dengan Michael di Amerika. Amerika sedang digoncangkan hari-hari ini. Dia bilang yang selama ini banyak orang tidak datang ke gereja, tapi hari-hari ini banyak orang datang ke gereja. Banyak orang Indonesia yang dideportasi pulang. Banyak orang yang punya status sebagai pelajar. Begitu mereka balik ke Indonesia, balik lagi. Mereka balik lagi ke Amerika.
Begitu sampai di airport, ditanya, diinterogasi dan segala macam, terakhir ditanya, mana surat dari kampus, mana surat dari sekolah. Disuruh tunggu sampai pagi. Begitu pagi hari tidak ada, disuruh beli tiket dan pulang kembali ke Indonesia. Saudara tahu, begitu banyak orang hidup dalam ketakutan, was-was. Kenapa? Tiba-tiba dideportasi. Jadi yang punya kasus, punya masalah, pasti begitu lapor, begitu ditangkap langsung dikasih kembali atau diproses kasusnya dulu. Nah, itu yang lagi terjadi di Amerika. Michael bilang, Tuhan lagi goncang, Tuhan lagi sentil ini Amerika, supaya orang-orang Kristen sekarang mulai sadar, anak-anak Tuhan sekarang mulai bertobat, berbondong-bondong datang ke gereja, cari Tuhan. Yang dulunya mereka hanya online, ya, online, malas datang gereja, gereja hanya beberapa orang saja. Tetapi sekarang kursi-kursi yang disediakan pun tidak cukup, semua penuh. Kenapa? Mereka datang mencari Tuhan. Ketika hidup biasa-biasa saja, orang tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi begitu ada tekanan, semua orang mulai lari datang cari Tuhan. Jangan hidup kita mengalami tekanan yang berat baru kita datang cari Tuhan. Tetapi hari-hari ini hidup kita karena anugerah Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan, cari Tuhan kapanpun. Ya, ada waktu, mari kita datang cari Tuhan. Ya, punya waktu banyak di rumah, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan untuk memperkaya iman kita, untuk memberikan apa? Kekuatan buat iman kita. Ketika kita mengalami tekanan, kita tidak lari kemana-mana. Banyak orang ketika mengalami tekanan, satu yang dipikirkan apa? Bunuh diri. Benar? Itu yang terjadi hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, cari Tuhan, bukan lari kepada hal yang lain. Mulai hidup dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, Tuhan tidak suruh kita lari ke hal-hal yang demikian, tapi Tuhan suruh kita datang sama Tuhan, lari kepada Tuhan, cari Tuhan, bukan cari yang lain, bukan cari minuman keras, bukan cari hal-hal yang lain, tetapi cari Tuhan, supaya apa? Kita dipulihkan. Amin, amin. Nah, ini yang terjadi kalau Amerika hari-hari ini digoncang. Yang Michael bilang begini, sekarang tarif yang diberikan kepada Cina begitu tinggi, 200 sekian %. Tapi harga barang di Amerika semakin melonjak tinggi. Dia bayar cicilan mobil $60 biasa, tapi sekarang dia harus bayar $90, naik setengah. Dan itu mulai berasa kepada masyarakat. Semua dinaikin, harga barang semua dinaikin. Bapak Ibu tahu itu sulit. Hidup yang demikian sangat-sangat sulit. Jadi betapa hidup yang sangat sulit ini semakin ke depan itu semakin sulit. Nah, bagaimana persiapan kita? Bagaimana kalau kita tidak hidup dengan Tuhan? Kita akan semakin sulit, kita akan semakin sukar, kita akan mengalami begitu banyak hal yang akan membuat kita marah. Jadi oleh sebab itu, cari Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan, waktu anugerah yang Tuhan berikan, mari kita pakai baik-baik untuk mengembangkan diri kita, untuk membuat iman kita semakin kuat. Ketika dalam tekanan, kita ada bersama dengan Tuhan. Kita tidak lari kepada dunia, tapi kita lari datang sama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, ini yang terjadi. Yang ketiga, di situ dikatakan
Tuhan ingin melayani Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan, kesempatan kita untuk melayani Tuhan bukan hanya di gereja kita melayani Tuhan, tetapi dimanapun dalam setiap kehidupan kita, baik di kantor, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, kita terus melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan cara kita melakukan hal yang benar seturut dengan firman Tuhan. Ya, kita punya buku pedoman yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan ini kita pakai untuk menunjukkan bahwa apa? Kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan. Nah, itu yang harus terjadi. Yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Tuhan ingin menemukan kita setia dalam tugas kita saat Ia datang. Kesetiaan dalam pelayanan, bentuk kesiapan yang nyata. Ya. Setiap kita diberi tanggung jawab yang besar atau kecil, dan Tuhan ingin kita mengerjakannya dengan setia. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kerjakan itu dengan setia. Ya, lakukan itu dengan setia. Tidak perlu kita lihat orang lain baru kita kerjakan. Kita tunggu perintah dan kita kerjakan. Kita sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita. Kita sudah tahu kapan kita harus berdoa, kapan kita harus menyembah Tuhan, kapan kita harus baca firman. Kerjakan itu, lakukan itu setiap hari, maka kita semua akan dipulihkan sama Tuhan. Secara tidak sadar kita sudah membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Begitu kita menghadapi situasi yang sulit, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak akan pernah merasa sulit, kita tidak akan pernah merasa sukar. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Dia yang menyelesaikan bagi kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah kecut dan tawar hati, tapi percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Tetap jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan bilang kita percaya sama Tuhan. Orang yang bimbang dan ragu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata kepada Petrus, hai orang kurang percaya. Karena ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Tuhan kalau engkau, biarkan saya berjalan untuk mendapatkan engkau. Dia keluar dari perahu dan dia berjalan. Tuhan bilang datang, dia jalan. Begitu jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya, dia aman-aman saja. Karena apa? Matanya tertuju kepada Tuhan. Dan ketika dia mulai melihat kiri dan kanan, dia merasakan tiupan angin di telinganya. Dia mulai terpengaruh. Pandangannya mulai berubah. Ya, pandangannya mulai berubah ke sekeliling. Dia mau melihat kondisi yang ada di sekeliling. Akhirnya apa? Dia tenggelam. Tuhan datang mengulurkan tangan dan mengangkat dia. Tuhan berkata begini, hai orang kurang percaya. Kita kurang percaya, kita tenggelam. Kita kurang percaya, kita mengalami hal yang buruk. Tuhan mau kita percaya. Ya, Tuhan mau kita benar-benar percaya. Jangan jadi orang yang kurang percaya. Ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Tuhan ingin menemukan kita dalam tugas kita saat Dia datang, supaya kesetiaan dalam pelayanan adalah bentuk kesiapan yang nyata. Setiap kita diberi tanggung jawab besar atau kecil, dan Tuhan ingin kita mengerjakannya dengan setia, mengerjakannya dengan setia. Yang keempat, di situ dikatakan
hidup dengan harapan dan bukan ketakutan. Hidup dengan harapan. Kita tidak tahu hari esok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Oleh karena itu berjaga-jagalah, bukan karena takut, melainkan karena rindu menyambut Sang Mempelai Agung, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan yang pegang hari esok. Ya, Tuhan yang pegang hari esok. Kita tahu kita berjalan hari ini hanya dalam anugerah Tuhan. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Kita hidup, bangun pagi, kita bangun dengan tubuh yang segar, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara yang segar, luar biasa. Banyak orang ada di ICU, udara mesti oksigen mesti dibeli. 1 tabung oksigen harganya berapa, ada yang tahu kira-kira? Lumayan mahal. Dan itu dipakai berapa lama? Nggak nyampe sehari. Harus diganti, harus ditambah. Dan itu sangat mahal. Dan kalau kita hitung kalkulasi, kalau 1 hari 1 tabung oksigen, 1 tabung oksigen yang besar itu kira-kira berapa? Kita hitung saja. Dan itu sangat mahal. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa tarik nafas yang begitu luar biasa. Kita dengan gratis kita hirup udara oksigen yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kita menyia-nyiakan hal itu, kita harus membayar dengan harga yang mahal. Kalau punya duit gampang, tapi kalau nggak punya duit, saya rasa itu berat. Beberapa waktu yang lalu Jenny telepon saya, datang ke rumah sakit. Kita lihat ada keluarga yang di rumah sakit. Begitu masuk saya lihat selang di mana-mana. Begitu sulit untuk bernapas. Dan bayaran 1 hari sekian juta. Hanya 10-15 juta 1 hari. Bisa bayangkan 1 hari 15 juta kita punya penghasilan, sampai nggak 15 juta 1 bulan. Ini 1 hari harus bayar semua, alat, obat dan semua. Nah, itu belum termasuk yang dokter dan lain-lain. Bisa bayangkan, oksigen di mana-mana, hanya pakai fasilitas, hanya pakai kamar, hanya pakai tempat tidur, itu pun harus dibayar. Jangan sampai kita demikian, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang hari ini kita mendapatkan dengan gratis, mendapatkan dengan free, jangan biarkan itu berlalu dengan begitu saja. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita mengucap syukur dan kita tetap jaga. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan timbul kehidupan. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jaga hati kita tetap damai sejahtera, tetap penuh dengan sukacita. Jangan biarkan hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan segala hal yang buruk, penuh dengan sakit hati. Kenapa kita simpan sampah itu di dalam hati kita? Buang itu jauh-jauh. Masih ada yang simpan sampah dalam hati kita, sakit hati dan segala macam. Singkirkan itu dari hidup kita. Sehingga apa? Kita hidup dengan bebas, kita hidup dengan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, supaya apa? Kita bisa menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Kita menikmati janji Tuhan. Kita berjalan dalam berkat Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jaga, ada beberapa hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan kita jaga dengan baik-baik. Ada 4 hal. Yang pertama tadi dikatakan,
tetap hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Yang kedua, terus memperdalam relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, melayani Tuhan dengan setia. Dan yang keempat, hidup dengan harapan, bukan dengan ketakutan. Jangan hidup dengan ketakutan, jangan hidup dengan bayang-bayang. Tidak perlu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan jaga kita. Kita percaya bahwa Tuhan lindungi kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Kita tidak hidup dalam ketakutan, kita tapi hidup dalam keberanian bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari amin. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, berjaga-jaga dan bersiaplah. Mempersiapkan diri kita, kami harus berjaga-jaga dan mempersiapkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hidup tetap dalam kekudusan dan juga dalam pertobatan Tuhan. Kami terus hidup memperdalam, membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga hidup melayani Tuhan dengan setia dan juga hidup dalam harapan, dengan pengharapan yang begitu kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan pemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh periksa hati kita, apa hati kita masih penuh dengan kedengkian, masih penuh dengan amarah, masih penuh dengan segala hal yang buruk. Mari kita tinggalkan itu semua, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau dengar kami Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Kami membawa hidup kami persembahkan kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, angkat setiap beban kami, angkat setiap masalah kami. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera Allah yang mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan kami Bapa. Terima kasih, kami berdamai dengan Engkau pada pagi hari. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. 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 Kita angkat pujian kita terdapat
Setiamu yang begitu hebat dalam kami, Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Glory bagi-Mu, Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami terus berjaga-jaga dan siap sedia. Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat dalam kami. Di dalam nama Yesus, berkati kami semua, urapi kami semua, Tuhan. Ingatkan kami, Tuhan, selalu untuk ada bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dia percaya, katakan amin. Mari silakan duduk kembali, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anakmu, berkatilah bagi setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu bara, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku
segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu, ganti diri. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuhmu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinggi, karena camuk, karena mahkota berduri, karena batu bara, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di musuhmu. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku. Oleh kuasa darah Kristus aku disucikan
aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalam, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian itu. Haleluya 12 kali. Ya, kita akan memberikan haleluya.
bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami bawa ini. Bapa berkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Dan saat ini juga kami akan memberikan persembahan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan ini. Bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan juga Engkau memberkati apa saja yang kami kerjakan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Hari ini Bulani ulang tahun. Haleluya. Hari ini tanggal 4. Tanggal 6 ada Ibu Asti. Terus ada lagi Papi tanggal 10. Papi tanggal 10. Wow, Papi. Om Eteng. Luar biasa. Tanggal 10 hari apa ya? Sabtu ya? Pas ya? Haleluya. Oke. Ada lagi? Oh, bentar kemarin udah selesai ujian. Ujian itu ya. Ujian masuk universitas. Sudah tes kemarin, kita berdoa aja biar hasil yang terbaik yang dia dapat dan apa yang dia rindukan boleh jadi. Amin. Haleluya. Ada lagi? Pengumumannya, Os, Bapak, Tom, nggak ada, aman. Jadi ibadah minggu depan seperti biasa. Iya, seperti biasa. Jamnya sama. Besok minggu kedua ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa buat Lani yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan setahun lagi. Tuhan berkati dia dengan luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus, tanggung jawab apapun yang diberikan, yang dia pikul Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dengan hikmat, kurapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atasnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdua yang diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan umat-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau berikan kami kekuatan baru, semangat baru, ubahkan hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa buat Ibu Asti yang berulang tahun tanggal 6 nanti Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati juga dengan luar biasa Tuhan sebagai ibu rumah tangga, mendampingi suami dan anak-anak, kami serahkan dalam tangan
berkati, Engkau pimpin, Engkau tuntun Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, semakin teguh, semakin kokoh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih juga Papi, juga kami serahkan dalam tangan David Ferdian, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia dengan luar biasa Tuhan, di mana hari tanggal 10 nanti dia berulang tahun Tuhan. Juga berkati dia dengan luar biasa, dengan hikmat, urapan, kuasa dan otoritas Allah di atasnya, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang dia lakukan hari-hari ini. Tuhan berkati dia dengan ajaib di dalam nama Yesus. Dalam rumah tangga pun Tuhan berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur Denta kemarin juga sudah menyelesaikan ujian Tuhan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Apa yang dia rindukan Engkau tahu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap hasil yang dia kerjakan Tuhan. Engkau memberkati sehingga apa yang dia rindukan boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu dan kami percaya adalah masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini pun, bahkan yang ada di rumah sekalipun, yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal di dalam nama Yesus. Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati segala apapun yang kami lakukan, Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami taruh dalam tangan tetangga, kiri kanan, depan belakang, dalam radius yang Bapa tentukan bagi kami. Diberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir atas mereka juga dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara ini, dari pemimpin pusat sampai pada daerah-daerahnya kami taruh dalam tangan, dari Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden sampai ke semua pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka. Mereka memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sisa hari kami bersama dengan keluarga, Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam alam kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima